kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Jadi ada nilai-nilai kebiasaan, nilai-nilai universal itu yang biasa ada di kehidupan kita sehari-hari, menghormati, tanggung jawab, toleransi, itu nilai-nilai universal dan sebagainya yang ada di kehidupan sehari-hari. Perubahan paradigma. Untuk perubahan paradigma ini adalah cara berpikir guru tentang bagaimana mendidik anak atau bagaimana menyelesaikan anak-anak yang bermasalah, menyelesaikan masalah dengan anak-anak yang bermasalah. Menurut Ki Hajar Dewantara, filosofi pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai masyarakat maupun sebagai anggota masyarakat. Kurikulum Merdeka, kalau kita lihat materi yang ada di YouTube, selalu disampaikan salam dan bahagia. Iya, ya. Itu adalah salam untuk kita semua, membagikan semangat bagi kita semua untuk terus bahagia. Jangan dengan kurikulum Merdeka tetapi kita masih terjajah tidak bahagia. Tapi saya rasa kita semua ini bahagia. Amin. Apalagi bercanda. Menurut Ki Hajar Dewantara bahwa anak itu bukan tabula rasa. Ya, mungkin orang semua juga, ya kita semua berpikir bahwa anak itu adalah tabula rasa. Tabula rasa itu artinya anak terlahir dengan seperti kertas kosong dan lingkungan siap untuk menuliskannya. Itu paradigma kita sebelumnya. Tetapi anak itu sebenarnya sudah terlahir memiliki potensi dia dari bayi. Potensinya itu bisa ditularkan dari orang tua yang baik tertular, orang tua yang pintar tertular, dan sebagainya sudah ada kepada anak. Jadi anak itu bukan kertas kosong, tetapi sudah ada titik-titik yang harus kita hubungkan untuk membentuk karakter mereka. Atau sudah ada tulisan yang harus kita tebalkan agar supaya jelas. Dan guru di sekolah, guru adalah yang akan menuntun anak menebalkan apa yang telah ada sejak dia lahir. Selanjutnya, semua anak terlahir dengan bakatnya masing-masing sesuai kodrat alam. Anak yang terlahir di lingkungan orang berada pasti sikapnya berbeda dengan anak yang terlahir di lingkungan petani yang tinggal di kebun. Anak yang terlahir di pinggir pantai berbeda dengan anak yang terlahir di gunung. Jadi setiap anak itu memiliki keunikan yang berbeda-beda. Ketika dia bertumbuh, mulai berjalan, mulai berbicara, maka orang tua yang pertama kali akan menebalkan apa yang dia pikirkan, apa yang harus dia lakukan. Jadi kalau ketika kita salah menuntunnya, maka dia akan salah seumur hidup. Yang ketiga, budi pekerti tidak dapat tercipta, tetapi harus lewat pembiasaan. Pembiasaan yang baik yang pasti akan memunculkan budi pekertinya. Yang keempat, tugas guru menuntun bakat tersebut agar anak tumbuh dengan selamat dan bahagia. Kelima, guru ibarat petani, anak ibarat biji jagung. Jadi kalau menanam jagung, kong kasih biar rumput itu kelilingi DP pohon itu sepenuh dengan rumput, maka tentu saja hasilnya buruk. Hasil panennya yang mengharapkan 1 kuintal bisa menghasilkan jagung 1 ton, tetapi karena tidak diurus, jadilah panen gagal. Begitu juga dengan anak.
Jadi kita ini ibarat seperti petani yang harus mengurus baik-baik apa yang kita tanam, benih yang telah disemai. Anak terlahir dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam yang tadi saya jelaskan, kodrat zaman. Kita yang terlahir di zaman no internet berbeda dengan anak yang terlahir di zaman internet. Iya. Pasti kita bisa melihat perbedaan. Ada anak, ada cucu di rumah, sangat berbeda sekali dengan zamannya kita. Dan dampaknya adalah anak-anak kita kurang bersosialisasi, sekalipun mereka itu sudah lebih pintar dari kita untuk pengetahuan melalui teknologi. Dan pembelajaran, filosofi pembelajaran menurut Ki Hajar Dewantara yang paling terakhir pada intinya kita untuk murid. Jadi pembelajaran yang kita lakukan bertujuan hanya untuk murid dan murid. Oke, untuk membangun budaya positif sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini, kontrol guru dalam menghadapi murid. Perubahan paradigma tentang kontrol. Ini ilusi kontrol. Ilusi kontrol. Menurut teori kontrol Dr. William Glasser. Ia menjelaskan tentang miskonsepsi tentang kontrol, yaitu ilusi bahwa guru dapat mengontrol murid, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Bapak Ibu, saya memberikan satu gambaran. Seandainya ada satu barang yang sangat-sangat penting dan sangat berharga, orang memikirkan itu, membayangkan orang pegang. Coba Bapak Ibu memikirkan yang memegang sesuatu yang sangat berharga. Jadi bisa dengan cara mengepalkan tangan mungkin. Orang mikir ini sesuatu yang sangat berharga yang orang ada pegang. Sesuatu kepercayaan yang sangat berharga yang orang ada pegang. Siapapun tidak boleh untuk mengambilnya. Sekarang contoh Ibu Iren coba menggenggam sesuatu, anggap saja itu adalah sesuatu yang sangat berharga yang bisa Ibu Iren pegang, dan itu tidak boleh diberikan oleh siapapun. Ya. Siapapun dia tidak boleh diberikan karena itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Dan yang memberikan itu adalah seseorang yang sangat berpengaruh dan sangat dicintai, sangat dihargai, sangat dihormati, dan sesuatu itu tidak boleh diberikan. Ya. Seandainya saya jadi penggodanya. Ibu Iren ada pegang sesuatu. Ibu Iren, bolehkah saya meminta yang ada di genggamanmu? Tidak boleh. Saya sangat membutuhkan itu. Kalau bisa saya akan membayar berapapun itu. Ibu Iren, bolehkah saya memintanya? Ternyata Ibu Iren tidak memberinya. Ibu Iren tahu enggak? Atasan Ibu Iren itu orang yang saya kenal dan dia sangat berpengaruh. Saya bisa menghubungi dia untuk bertindak agar supaya Ibu Iren dipindahkan atau bisa diberhentikan dari pekerjaan. Jadi Ibu Iren harus memberikannya kepada saya. Apakah Ibu Iren memberikannya? Ya. Oke, jadi Bapak Ibu guru, itu adalah salah satu contoh bahwa orang lain tidak dapat mengontrol kita. Yang dapat mengontrol kita cuma siapa? Diri kita sendiri. Sama dengan murid, kita tidak dapat mengontrol murid. Dan ilusinya seperti ini.
Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita melakukannya itu setiap hari mungkin. Sampai di rumah mungkin seperti itu. Jadi itu hanya ilusi. Jadi yang bisa mengontrol diri kita sendiri adalah diri kita, bukan orang lain. Oke, lanjut. Perubahan paradigma tentang teori kontrol. Bisakah kita mengontrol seseorang? Menurut responnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Menurut teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Artinya, kita ini, contoh guru, kita berusaha untuk mengubah agar orang lain sama dengan saya. Ibu Hati harus sama dengan saya. Padahal seharusnya kita harus memahami orang lain. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi orang lain tidak bisa mengatur saya, mengatur dirimu. Hanya kamu yang dapat mengatur atau mengontrol. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Iya kan? Tadi kita berusaha paksa. Berusaha paksa tapi tergagal. Tapi kalau kamu di rumah atau di sekolah paksa orang lain, toh karena so bujuk, so kira yang mau. Jadi orang paksa dengan cara mengancam dan sebagainya untuk mengikuti kemauan kita. Model berpikir menang atau kalah. Menurut teori kontrol, model berpikir menang. Saya menang, kamu juga menang. Berarti saling menyenangkan, bukan untuk menindas. Lanjut. Apa makna disiplin? Makna dari disiplin sering dikaitkan dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda, karena belajar dengan disiplin tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu pilihan terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini dan untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika tidak memiliki motivasi internal, maka diperlukan pihak lain untuk mendisiplinkannya. Contoh di sekolah, anak-anak tidak dapat motivasi internal untuk datang cepat. Berarti ada orang lain, pihak sekolah, kita sendiri. Kalau saya tidak sanggup ada disiplin motivasi internal dalam diri saya untuk datang cepat, berarti ada atasan saya yang akan memberikan disiplin kepada saya. Kunci setiap hari harus datang cepat. Jadi inilah gunanya kita punya motivasi diri sendiri. Untuk ikut guru penggerak, kalau tidak ada motivasi dari diri sendiri, maka tentu saja tidak akan mau, tidak akan maju, tidak akan berkembang. Teori motivasi perilaku manusia. Pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, seperti pernyataan berikut, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Itu adalah motivasi eksternal. Kalau saya datang IHT, dapat apa? Ya, itu dapat apa? Dapat ilmu. Oh ya. Tapi ada yang berpikir saya datang IHT, sebentar selesai dapat rewardnya dalam bentuk amplop. Itu motivasi eksternal. Contoh motivasi internal adalah untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita.
saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Saya akan menjadi guru. Bagaimana kalau saya sudah mengikuti workshop ini, IHB ini? Kalau saya sudah jadi pengajar praktek, saya mau jadi orang seperti apa? Jadi itu adalah motivasi internal, memberi motivasi kepada diri sendiri. Ya, ini adalah lingkaran budaya positif. Bapak Ibu guru, untuk budaya positif ini saya sudah mempraktekannya di perwalian saya, dan sungguh saya mengharapkan agar kalau kita bersama-sama mengimplementasikan, menerapkan, mengimbaskan budaya positif ini kepada semua anak-anak lewat perwalian yang ada, jadi nanti semua akan sama. Dan untuk budaya positif ini, pertama kita buat peraturan kelas. Jadi ada anak-anak saya, waktu pertemuan pertama saya masuk dengan membuat kesepakatan atau peraturan kelas. Semua anak saya bagi stick note, mereka menulis semua peraturan-peraturan banyak, dan jangan meniru. Apa yang kau pikirkan, silakan kau tulis peraturan apa di kelas. Oke, setelah mereka menulisnya, saya menyuruh menampalkan di dinding. Saya ada dokumen sama bisa saya ini menampalkan ke dinding, dan saya menyuruh dua anak untuk memilahkan mana peraturan yang sama-sama, dan akhirnya dapatlah, kalau di kelas saya mendapat 12 peraturan setelah disamakan. Peraturan, kalau kita mau berbicara tentang peraturan, ada di jangan, tidak, jangan, tidak, jangan. Jadi kata-katanya semua mengancam. Maka kita harus membuat menjadi kalimat yang positif untuk menjadi keyakinan kelas. Ketika keyakinan kelas itu sudah ada, maka so pasti lingkungannya akan menjadi suatu lingkungan yang positif. Dan ketika lingkungan positif itu tercipta, pembiasaan positif juga akan ada, maka akan membentuk karakter siswa. Dan boleh Bapak Ibu sebagai wali-wali kelas boleh menerapkan ini. Ada, nanti saya kasih contoh sebentar. Keyakinan kelas, apa keyakinan kelas itu? Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Menurut dosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Pembentukan keyakinan kelas. Untuk pembentukan keyakinan kelas ini bersifat abstrak dibandingkan dengan peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat curah pendapat. Terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi ada perubahan, boleh, oh yang ini sudah tidak pantas, atau yang ini sudah terbiasa, tidak perlu lagi orang taruh karena sudah terbiasa. Ya, ini contoh. Tapi contoh ini yang saya terapkan kepada anak-anak saya di kelas 2, kelas 11 A1. Peraturan yang mereka buat ini semua, yang di sebelah sana, itu semua peraturan, itu anak-anak keinginan. Jadi keinginan anak-anak yang peraturan sana, bukan saya tidak menuliskannya, saya hanya meminta pada mereka. Dan ini hasilnya. Pertama, jangan membuang sampah sembarangan. Kedua, jangan mengganggu teman atau melakukan kekerasan atau bullying. Ketiga, datang di sekolah tepat waktu. Keempat, jangan selalu menggunakan seragam lengkap. Kelima,
dilarang menggunakan narkoba, melaksanakan tugas kebersihan, jangan berlari atau mondar-mandir di kelas atau koridor sekolah saat KBM, jangan mengambil barang orang lain, jangan makan saat KBM, jangan merusak fasilitas sekolah, menerapkan 5S, jangan membolos, memulai dan mengakhiri kegiatan dengan doa. Itu anak-anak yang buat, bukan saya. Saya hanya memberi kebebasan kepada anak-anak untuk membuat peraturan di kelas. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, di kelas, bukan di sekolah, di kelas. Ketika kita melibatkan anak-anak di kelas, mereka merasa dihargai, senang mereka diberi kesempatan untuk membuat peraturan. Dan kita selanjutnya menuntut mereka, peraturan itu kita buat dengan kalimat positif agar tidak terkonsep pada anak kita memerintah dan kita memaksa dan mendikte, mengancam dengan kata jangan, tidak boleh, melarang, dilarang. Kita buat dalam kalimat positif. Jadi jangan membuang sampah sembarangan, buanglah sampah pada tempatnya. Kemudian jangan mengganggu teman atau melakukan kekerasan atau bully. Bersikaplah baik pada teman. Baru selalu menggunakan seragam lengkap, gunakan seragam sesuai ketentuan. Jangan dilarang menggunakan narkoba, jagalah kesehatan. Jadi itu kalimat-kalimat positif yang orang harus ubah dari peraturan itu yang kata jangan, yang menekan, yang memaksa anak. Kita buat dengan kalimat positif. Ini akan mengingatkan anak dengan tanpa rasa terbeban. Selanjutnya keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai pendidikan yang kita temui setiap hari. Seperti ini, buang sampah pada tempatnya itu adalah tanggung jawab. Bersikap baik pada teman berarti menghormati orang lain, diri sendiri, dan toleransi. Hadir di sekolah tepat waktu, menghormati orang lain dan diri sendiri, bertanggung jawab. Jadi keyakinan kelas di sini kalau dilihat hanya tanggung jawab, menghormati orang lain, diri sendiri, kesehatan, ketakwaan yang terakhir, dan toleransi. Tidak banyak, hanya itu keyakinan kelas kita. Jadi kalau anak punya masalah, kita hanya bertanya keyakinan kelasnya, kamu masih ingat? Gitu. Nanti sebentar Bapak Ibu pasti bisa membedakan semua sikap-sikap atau posisi kontrol guru di mana. Masih banyak nih, tidak lama. Ya, jadi itu adalah perbedaan peraturan dan yang diubah dalam kalimat positif dan keyakinan. Mungkin ada yang bertanya, kamu peraturan sekolah ya? Ya, itu peraturan satuan pendidikan. Yang kita buat di sini adalah lingkungan di kelas saja. Kalau di kelasnya kita bisa terapkan dan anak-anak bisa memahaminya serta membiasakannya, otomatis peraturan sekolah terpenuhi semua. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sedangkan konsekuensi sesuatu harus terjadi. Untuk hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi tiba-tiba. Kurang kalimatnya tiba-tiba. Contoh, anak datang terlambat, hei sini nak, maju mau sini. Itu adalah hukuman, datang tiba-tiba. Konsekuensi sesuatu yang harus terjadi, artinya sudah ada kesepakatan sebelumnya. Kemudian hukuman membuat anak-anak sakit, baik fisik maupun hati, untuk jangka waktu yang panjang. Sedangkan konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman, hanya tidak nyaman tapi dalam jangka waktu yang pendek. Hukuman menjadikan anak membenci kedisiplinan, konsekuensi anak akan menghargai disiplin. Hukuman merupakan paksaan, sedangkan konsekuensi adalah rangsangan untuk tanggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, sedangkan konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman
memberikan konsep yang buruk dalam diri siswa, konsekuensi memberikan konsep yang baik dalam diri siswa. Hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, sedangkan konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Iya, sampai anak kalau sudah dusta karena apa? Takut dihukum. Hukuman membuat anak marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Sedangkan konsekuensi kehilangan hak dibuat tidak nyaman, hanya kehilangan hak saja, tetapi hak di sekolah dan membuat tidak nyaman. Artinya kalau dia ada konsekuensinya, kamu terlambat, kamu harus, apalagi terlambat mata pelajaran misalnya fisika, berarti kamu saya tambah 5 menit untuk kerjakan satu soal, dia tidak nyaman saja. Haknya untuk istirahat tidak ada, itu maksudnya. Saya nambah 5 menit untuk istirahatmu, untuk kerjakan soal saya, untuk menghadapi konsekuensimu. Ya, itu maksud yang kehilangan hak dan dibuat tidak nyaman untuk konsekuensinya. Setiap manusia memiliki kebutuhan dasar untuk melakukan sesuatu tindakan di kehidupannya setiap hari. Manusia itu membutuhkan kasih sayang dari orang lain. Kedua, manusia itu penguasaan, membutuhkan juga kekuasaan. Ketiga, manusia itu membutuhkan kesenangan. Dan keempat, manusia itu membutuhkan kebebasan. Semua kebutuhan dasar manusia itu ada pada kita semua, termasuk siswa. Kebutuhan dasar manusia. Ini ada kasus, saya baca kasusnya. Bunda Isti mengajar di kelompok A di TK Mulyo, sedang berusaha mencari solusi dalam menghadapi salah satu siswa di kelasnya yang bernama Yansen. Pada saat jam istirahat makan bersama, seringkali Yansen meminta makanan temannya dengan paksa, padahal sudah membawa makanan sendiri. Jika Anda menghadapinya, apa yang Anda lakukan? Dan menurut Anda, apa yang Sen melakukan itu? Maksudnya, kalau kita menghadapi murid ini anak TK, tapi dia mengapa kita hanya mempelajari kasus, menghadapi murid seperti Yansen yang suka ambil makanan orang padahal dia ada makanan. Jadi bagaimana kita mau menghadapinya? Dan menurut kita, apa maksud Yansen melakukan itu? Dalam konteks penerapan disiplin positif, dia diterima. Selanjutnya, jika jawaban Yansen karena ia merasa hebat karena temannya menjadi takut dan menurutinya, maka kebutuhannya adalah penguasaan. Dia ingin kemampuannya diakui, mendapat pengakuan dari teman-temannya. Apabila jawaban Yansen karena merasa bosan dengan bekal yang sama setiap harinya, maka kebutuhannya adalah kebebasan. Dia mau, dia yang atur. Hari ini kita makan apa, besok kita makan apa. Apabila jawaban Yansen hanya iseng dan bercanda, maka kebutuhannya adalah kesenangan. Sebenarnya maksud dari jawaban-jawaban ini ada pada murid-murid kita yang memberi jawaban juga. Jadi mereka memberi jawaban sesuai dengan kebutuhan mereka. Jangan ada ganggu dia. Tak suka dia ganggu dia. Perhatiannya itu perhatian, apalagi kalau cowok mengganggu cewek. Ada unsur ingin diperhatikan. 5 posisi kontrol guru. Jadi Bapak Ibu guru, inilah yang saya maksud. Ada 5 posisi kontrol guru. Kita dapat melihat di manakah posisi saya sekarang. Ada 5 posisi kontrol guru, yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Oke, untuk posisi kontrol sebagai penghukum, guru itu berbuat ya seperti menghardik,
menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Itu perbuatan guru. Jika membuat rasa bersalah, dia akan berkata, kalau misalnya anak itu melakukan kesalahan, seharusnya kau kok begini. Terus ibu kecewa, kamu lakukan ini. Itu adalah membuat rasa bersalah, membuat anak merasa bersalah. Kemudian posisi kontrol yang ketiga adalah teman. Ya, membuat alasan kepada anak karena berteman. Mana ini dan soal kan di sekolah, kalau di rumah nanti lain. Jadi itu alasan untuk membuat situasi pertemanan. Kemudian pemantau, yaitu menghitung dan mengukur. Ada contohnya, dan sebagai manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Untuk penghukum, biasanya guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, lihat saja, awas kamu. Sebentar saya hukum kamu berdiri di bawah tiang bendera. Itu contoh sebagai guru penghukum. Guru membuat rasa bersalah, dia berkata, contohnya, kamu seharusnya sudah tahu, ibu sudah berkali-kali mengatakannya, ibu pusing, stres mengurus kamu. Jadi itu pembuat rasa bersalah tuh, stres kasihan tapi ibu deh, tapi bapak sana yang ada kita. Membuat siswa merasa bersalah. Kemudian teman, guru sering berkata, ayolah kerjakan demi ibu, nanti kepala sekolah marah ke ibu. Masalah kamu tidak mau berubah, ingat ibu pernah menolong kamu, jadi kamu juga harus membantu ibu. Itu teman. Biasanya kalau guru dan siswa biasanya berkata seperti itu kalau berteman. Oke, pemantau. Kalau pemantau, kamu tahu peraturannya kalau kamu terlambat, kamu tahu peraturannya kalau kamu bolos. Itu pemantau. Dan sebagai manajer, kalimatnya apa yang kita yakini? Ya, yang kita yakini ini maksudnya itu keyakinan kelas yang kita buat. Ya, Anda akan menyebutkan saya tidak menghormati diri saya sendiri. Ya. Dan apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Kamu terlambat. Kenapa kamu terlambat? Saya tadi malam bermain game online. Oke. Apa yang kamu lewati dari keyakinan kita? Saya tidak menghormati diri sendiri. Saya tidak menghargai orang lain. Menghargai orang lain yaitu orang tua dan guru. Kemudian kita bertanya, jadi apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki ini? Saya tidak akan main game lagi. Saya akan tidur jam 9, kalau tadi malam jam 1, dan saya janji saya tidak akan melakukannya lagi. Itu perkataan atau contoh dari sebagai seorang manajer. Hasil dari 5 kontrol guru. Untuk penghukum, hasilnya anak akan memberontak, menyalahkan orang lain dan berbohong. Yang tidak pasti. Kita kok tadi malam, barusan kan ya, kita dari malam ada urus sampai malam ada sakit. Saya katanya enggak. Sehat-sehat pas yang itu malam. Iya. Itu hasil kalau dia takut untuk dihukum. Kedua, hasil untuk pembuat rasa bersalah, anak menyembunyikan, menyangkal dan berbohong. Menyembunyikan perasaan, bahkan masalahnya, dan dia menyangkal dan juga berbohong. Yang ketiga, teman. Anak menjadi ketergantungan karena orang batang mandeng dia suka pikir-pikir tentang mangkok kita di guru sana. Yang keempat, pemantau. Hasilnya, murid menyesuaikan diri bila diawasi. Kalau dia lihat tapi wali kelas ada dia kita. Dia seolah-olah berbuat baik, nanti langsung mata nggak tahu dia bikin apa. Kalau manajer menguatkan pribadi. Jadi menguatkan pribadi anak, karena dia sudah tahu apa yang harus dia yakini, maka menjadi kuatlah pribadinya. Selanjutnya, berkaitan dengan dunia berkualitas, ketika menjadi guru sebagai penghukum, maka murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Jika guru menjadi pembuat rasa bersalah, maka murid meletakkan guru
di dunia berkualitas. Jika guru menjadi teman, maka murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Jika guru sebagai pemantau, maka murid meletakkan guru pada peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Yang terakhir, manajer, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Jadi, posisi kita sebagai guru dari 5 posisi kontrol paling terakhir adalah ke murid, bukan ke guru. Mengapa? Karena tujuan pendidikan kita sekali lagi hanya untuk murid, dan murid. Yang terakhir, apa? Masih ada. Apa perkataan murid ketika guru menghukum? Biarkan saja. Sedikit-sedikit aja itu marah. Kalau gua hukum tuh, jangan lagi semua datang. Sebelah apa sedikit dia marah ke kita. Ya, karena dia tahu bahwa gurunya itu seorang penghukum. Kedua, pembuat rasa bersalah membuat murid pasti akan berkata balik. Maafkan saya, Bu. Dia merasa bersalah toh. Kamu ini tidak sayang Pak Ibu, itu lepas yang ini kurang minum berdarah tinggi. Maafkan saya, Bu. Kemudian teman. Ketika kita memperlakukan anak sebagai teman dan mengurus dia dengan menggunakan posisi sebagai teman, dia akan berkata, Ibu Guru, Pak Guru, saya pikir kita berdua ini teman. Ternyata Pak Guru begitu ya kepada saya. Ya, karena dianggap teman. Pemantau, murid berkata, jika sebagai pemantau murid akan berkata, kalau saya datang setiap hari tidak terlambat, penghargaan apa yang akan diberikan kepada saya? Kedua, Ibu menghukum saya untuk mencatat berapa halaman yang harus saya catat. Itu perkataan anak yang akan muncul nantinya mungkin ketika kita menjadi seorang pemantau. Terakhir, manajer, dia akan berkata, jadi bagaimana saya akan memperbaikinya, Bu? Ya. Kalau hari ini saya terlambat, sudah 2 hari ini saya terlambat, menurut Ibu bagaimana saya harus memperbaiki ini? Ya, Ibu gurunya kan, kamu tahu keyakinan kelas kita? Ya. Lakukanlah apa yang kau ucapkan tadi. Terakhir, dampak dari 5 kontrol guru. Jika guru sebagai seorang penghukum, maka murid dampaknya akan mengulangi lagi perbuatannya. Jika guru sebagai pembuat rasa bersalah, maka murid akan merendahkan diri. Rendah diri, bukan bajongkok. Jika kita menganggap murid sebagai teman, maka murid akan lemah, tidak mandiri, dan hanya tergantung kepada gurunya itu. Dan jika guru sebagai pemantau, maka murid menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Mau dapat sanksi apa kita kan? Mau dapat hadiah apa kita kan? Ada datang cepat, dapat bikin sama soal. Terakhir, manajer. Jika guru menjadi seorang manajer, maka murid akan mengevaluasi bagaimana apa yang harus dia lakukan ketika dia melakukan kesalahan. Sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah, itu adalah kontrol atau motivasi eksternal berlaku, sehingga membuat murid gagal, jadi identitas gagal. Sedangkan teman dan pemantau juga, dia akan membuat murid ada 2, bisa jadi identitas gagal atau sukses. Sedangkan yang paling terakhir, manajer, murid akan menjadi seorang yang berhasil dan sukses. Dari 5 kontrol guru, sama ini kan orang jadi hingkang,
tapi evaluasi pada diri sendiri. Di mana kan kita sekarang? Apakah kita penghukum, teman, pemantau, pembuat rasa bersalah, atau manajer? Yang paling ideal, yang sekarang kurikulum merdeka tentang bagaimana tujuan pendidikan anak senang lahir batin, berarti posisi kontrol paling ideal adalah manajer. Manajer bukan jadi pemimpin atau kapal khusus mengganti kapal sekolah institusi, bukan. Bersikap seperti seorang manajer. Jadi jika kita bersikap seperti seorang manajer, maka otomatis tidak akan menjadikan anak menyimpan dendam kepada kita. Dan itulah yang tadi saya sampaikan, kita buat keyakinan agar supaya ketika kita bertindak sebagai seorang manajer, kita tidak akan mengira-ngira apa yang harus kita katakan kepada anak ketika membuat kesalahan. Ketika keyakinan ada di kelas, ditempel di kelas, maka setiap hari kita masuk kelas itu dulu, keyakinan itu dulu yang kita sampaikan supaya anak-anak mengawal di telinga, oh iya. Tapi Bapak Ibu Guru, orang ini baru mulai. Nobody's perfect, nggak ada yang sempurna. Jadi untuk menjalankan itu perlu kerjasama dari teman semua, guru-guru, membuat keyakinan kelas dan kerjasama menjalankannya. Ya. Untuk menjadi seorang manajer ada hal-hal yang harus kita pahami untuk menyelesaikan masalah anak, dan yang di sini ada kata restitusi. Restitusi yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut Gosen. Ada 3 langkah restitusi yang harus kita pakai dalam menyelesaikan masalah anak. Oke, ciri-ciri restitusi dulu. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi untuk memperbaiki hubungan, dalam hal ini murid dengan guru. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, dalam hal ini murid. Restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Restitusi berfokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi, dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Yang paling terakhir ini sering terang, kalau misalnya anak bersalah, kita menghukum, anak tidak kembali ke kelompoknya, tetapi dia membuat kelompok lain, yaitu kumpulan anak-anak yang bersalah. Upaya yang lalu kan ada grup Ultraman, kamu Selin? Ya. Grup Ultraman itu adalah kelompok anak-anak yang mereka berpikir sama dengan semua. Satu apa ini aja bilang? Satu circle orang. Ya, dia tidak kembali ke teman-temannya karena setelah kembali ke teman-temannya bilang, sampai ini kemana? Sumbangan lu bakal kacau lagi kita. Iya. Jadi ini maksudnya restitusi. Kita mengembalikan anak kepada kelompoknya. Ketika anak kembali kepada kelompoknya, maka dia akan terpengaruh dengan teman-temannya yang memiliki budaya positif. Tapi kalau kita tidak mengembalikan anak ke kelompoknya, misalnya ke kelasnya, dia mencari kelompok lain, seperti itu membuat grup yang lalu Ultraman itu satu circle, Ibu Eka bilang, iya. Apa yang terjadi? Mereka tetap menyimpan sesuatu dari kita. Inilah yang saya maksud dari segitiga restitusi. Pertama, menstabilkan identitas. Ketika anak melakukan kesalahan, maka pertama yang kita tanyakan pasti,
Kenapa kamu melakukannya? Apa dasar kamu melakukannya? Ya, jadi menstabilkan identitas anak mengakui kita kok begini. Ya. Yang kedua, menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ketika anak mengungkapkan apa yang alasannya dia melakukan itu, ketika kita bertanya, kenapa kamu melakukannya itu? Dia mengungkapkannya, balasan kita bukan itu Bang Anak. Bantu anak kita. Kalimat-kalimat, contoh kalimat itu, ya, guru diajar untuk sabar dan rendah hati. Ya, semua orang pernah berbuat salah. Ibu juga pernah salah. Kalau kalian terlambat, ibu juga pernah terlambat. Ya, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Menurut Bapak Ibu guru, kalau kalimat ini kita sampaikan, apakah membuat anak lebih semangat? Oh, ternyata Ibu guru ini memperhatikan kita. Di situ sudah ada kasih sayang, memperhatikan. Ternyata Ibu guru tahu kita punya kebutuhan. Tapi kebutuhan berarti dia tidak langsung menjudge anak. Itu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kamu punya alasan mengapa melakukan itu? Ya, dia pasti akan mengungkapkannya. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Adakah cara lain? Adakah cara bagaimana kamu untuk tidak terlambat lagi? Iya Bu, saya harus bangun lebih pagi. Saya tidak boleh main game online sepanjang malam. Iya. Kalau kita sudah mulai dengan pertanyaan yang menjas dan menekan, kita tidak akan menemukan apa alasan yang tepat. Kebutuhan anak tidak akan kita tahu. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Ya, keyakinan ini yang ada di kelas. Menurut kamu, kalau kamu datang terlambat, nilai apa yang telah kita sepakati yang kamu lewati? Oh Bu, saya tidak menghargai orang lain, saya tidak menghormati orang lain. Artinya aturan kita tidak saya hargai. Iya. Terus, jika kamu menghargai orang lain, kelak nanti kamu mau jadi apa? Kalau saya menghargai orang lain, saya pasti jadi orang sukses Bu. Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab. Kita dengar apa yang dia katakan, langsung saja lakukanlah apa yang kau harapkan itu. Dan jangan lupa, ketika kita memberi penguatan, Ibu mendoakan kamu akan menjadi orang sukses di masa depan. Itu akan menguatkan dia, menguatkan pribadi anak. Jadi Bapak Ibu guru, mohon maaf bila ada salah kata saya yang banyak sekali kita jawab ulang-ulang. Saya rasa materi kita saat ini menjadi kekuatan bagi kita dan menempatkan posisi kita di mana posisi kita sebagai guru. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Debbie Rolos, guru SMA Negeri 1 Ratahan. Saat ini saya akan memberikan tanggapan atas materi yang telah disampaikan oleh Ibu Guru Medi Rantung, yaitu tentang budaya positif. Dan tanggapan saya sebelum menerima materi budaya positif, saya sebagai guru masih menggunakan cara yang lama dalam proses belajar mengajar, baik dalam menangani cara belajar siswa atau cara memberikan materi ataupun cara memberikan menangani siswa yang bermasalah. Dan setelah kami menerima materi budaya positif, kami merasa materi itu sangat baik, sangat bagus dan mudah dipahami setelah Ibu Guru Medi menyampaikannya secara detail. Dan budaya positif ini sudah kami aplikasikan di sekolah, sudah kami lakukan baik dalam proses belajar mengajar maupun dalam
penanganan siswa yang bermasalah, dan budaya positif ini sangat bagus, dan kami juga mendapat pahami sebagai di 5 posisi kontrol guru yang sebelum kami menerima materi kami berada dalam posisi 1 dan 2, yaitu banyak menghukum siswa sebagai penghukum siswa, atau yang kedua pembuat rasa bersalah siswa. Dan yang seharusnya setelah kami menerima materi, seharusnya kami sebagai guru harus menjadi manajer untuk siswa. Jadi menurut saya pribadi budaya positif ini sangat bagus dalam menunjang proses pembelajaran dalam kurikulum Merdeka Belajar. Terima kasih, demikian tanggapan saya. Tuhan berkati.